Ini merupakan contoh akun info GTK yang belum melakukan verify ijazah dan sudah muncul tombol untuk melakukan verify ijazah. Ini bisa juga terjadi kepada teman-teman yang dulu sudah melakukan verify ijazah namun menggunakan metode verify upload. Kemudian akun kedua, ini dulu sudah melakukan verify ijazah dan metode verify API, namun sekarang semua data banyak merahnya. Bahkan data nggak merah, ini semua datanya salah. Kemudian akun yang ketiga merupakan akun info GTK yang sudah melakukan verify ijazah. Di sini terakhir verify ulang dilakukan tanggal 6 Agustus 2023. Dan semua data sudah benar, sudah hitam semua, dan di sini pada hasil validasi sudah dinyatakan valid menurut sistem. Untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2023 tentunya hasil terakhir inilah yang nanti diharapkan supaya nanti kita bisa melakukan pendaftaran ya. Dan di sini ada notifikasi penting bahwasanya untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu yang terdapat pada panggilan data atau PDDT. Dan di sini dinyatakan valid, ini kita bisa lihat pada hasil validasi valid. Ini menurut sistem. Pada video ini saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimanakah cara verify ijazah di info GTK sampai berhasil valid. Yang mana di sini untuk langkah pertama tentunya kita klik tombol verify ijazah. Selanjutnya di sini kita melakukan proses verify ijazah. Kemudian untuk hasil akhir tentunya di sini valid menurut sistem ya. Nah, kira-kira bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan sebelum kita lakukan tutorialnya, maka di sini perlu kita ketahui bahwa untuk hasil validasi yang diakui dan nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru, itu yang di sini kita dapatkan hasil validasi valid menurut sistem ya. Yaitu merupakan pentingnya verify ijazah di info GTK. Ketika di sini muncul tombol yang seperti ini, maka di sini kita upayakan untuk hasil validasi kita ini sudah valid menurut sistem. Nah, merupakan syarat untuk nanti pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Mengapa di sini untuk pendaftar P3K Guru itu wajib melakukan verify ijazah dan dinyatakan valid? Ya, benar di sini nanti ketika kita login ke akun SSCSN ataupun juga membuat akun, ya benar di sini dari seluruh kategori pelamar ini login ke akun SSCSN. Nah, di sini nanti untuk kualifikasi akademik atau ijazah kita, termasuk juga teman-teman yang punya sertifikat pendidik, di sini nanti harus terverifikasi dan validasi ya pada aplikasi info GTK kemdikbud.go.id, supaya nanti antara ijazah yang kita miliki ini nanti bisa dipadankan, yaitu bisa memilih formasi mata pelajaran sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Misalkan verify ijazah kita bermasalah atau belum melakukan verify, maka nanti ketika kita memilih jenis seleksi mendaftar sebagai P3K Guru, nanti kita terdata sebagai pelamar prioritas berapapun, maka di sini nanti untuk kolom jabatan dan juga prodi ini akan kosong. Nah, dikarenakan di sini kosong, maka di sini kita nggak akan bisa melakukan pemilihan formasi. Ada notifikasi, mohon maaf formasi di instansi Anda sudah nggak tersedia sehingga Anda nggak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Dan nanti di bagian kedua yaitu memilih jenis seleksi, di sini nanti akan ada tombol untuk melakukan verify ya pada aplikasi Verify Dapodik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk data sekolah, instansi, kualifikasi yang terekam pada Dapodik ini nanti akan muncul. Jika data kualifikasi belum muncul atau belum melakukan verify ijazah S1, maka akan muncul tombol seperti ini. Jika kita muncul tombol seperti ini ketika pendaftaran dibuka, tentunya sangat padat sekali ya sistemnya. Makanya hal yang paling ideal ini adalah kita melakukan verify ijazah sebelum pendaftaran dibuka nantinya teman-teman. Untuk tutorial lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita di sini melakukan verify ijazah atau mengecek keabsahan ijazah, nanti untuk melakukan pemadanan di sini kita persiapkan dulu untuk ijazah fisik kita. Nah, dari ijazah fisik kita di sini nanti akan ada beberapa data yang akan kita ambil dan juga kita masukkan ke dalam sistem untuk mengecek apakah ijazah kita ini bukan hanya terdaftar di PDDT atau tidak. Nanti juga kita akan mengecek dari seluruh data-data kita di ijazah fisik ini apakah sesuai dengan data yang sudah diinputkan pada PDDT. Nah, setelah selesai nanti kita padankan yang ada di info GTK. Oke, silakan kita cek dulu untuk ijazah kita dibuka ya teman-teman. Dan setelah itu di sini untuk kita melakukan verify ijazah, di sini kita langsung masuk ke info GTK.
Nah di sini kita ketikkan yaitu info GTK. Ini adalah kita mulai dari awal aja. Nah kita masuk info GTK seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah pada bagian ini di sini untuk kita verify ijazah ke info GTK ini kita klik di sini, yaitu di bagian Kemdikbud ini. Nah ini kita klik sini info GTK. Nah selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini yang adalah merupakan halaman login ya, untuk user login. Nah berikutnya di sini kita masukkan username kita. Kita masukkan username kita yaitu berisi email kan. Kemudian kita masukkan password kita. Nah setelah itu di sini kita ketikkan yaitu di sini ada kata kunci atau istilahnya kode captcha ya. Nah kode captcha ini kita tulis ulang di sini. Setelah teman-teman memasukkan di sini untuk username-nya, masukkan passwordnya. Berikutnya di sini kita masukkan untuk kode captcha-nya. Oke, kita masukkan dulu kode captcha-nya ya. Ini disesuaikan dengan kode captcha yang muncul pada kotak warna kuning ini. Nah, kemudian ini huruf apa nih? Oke, setelah itu teman-teman klik di sini, kita klik masuk. Setelah kita berhasil login ke akun info GTK kita, maka kita di bagian halaman awal akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah di bagian paling atas adalah merupakan profil tampilannya seperti ini. Nah kemudian di bawahnya ini ada yaitu hasil validasi. Kemudian di bawahnya ada resume. Kemudian di sini ada tunjangan. Kemudian di sini ada lain-lain. Kemudian di sini tombol untuk kita keluar. Untuk melihat kita itu di bagian verify ijazah atau untuk mendapatkan link kita verify ijazah, kita bisa scroll ke bawah atau kita langsung klik sini di bagian lain-lain ini ya. Dan selanjutnya untuk link verify ijazah tampilannya adalah kira-kira yang seperti ini. Nah di sini kita perlu ketahui dulu terkait tentang verify ijazah. Nah untuk verify ijazah ini adalah untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid yang diakui itu jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pendikti. Jika ijazah belum terdaftar di Pendikti, tidak berarti ijazah tersebut tidak sah, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter. Jika suatu hari data hasil validasinya ternyata terindikasi salah, maka sistem akan membatalkan hasil verify tersebut ya teman. Inilah hal penting yang perlu teman-teman ketahui dulu terkait tentang verify ijazah ini. Nah berikutnya di sini untuk kita itu mengecek ya, untuk verify ijazah kita klik sini yaitu klik tombol ini untuk verify ijazah. Namun sebelum itu perlu kita lakukan untuk mengecek data ijazah kita dulu ya. Kita cek dulu data ijazah kita, nanti baru kita samakan di sini. Kita cek ijazah kita di Sipil Pendikti. Nah untuk mengecek ijazah di Sipil Pendikti, silahkan teman-teman dibuka ijazahnya, kemudian kita masuk ke Sipil Pendikti. Kalau misalkan kita lewat kalian bisa menggunakan tutorial di kartu video ini, atau kita klik saja di sini. Kalau pengguna info GTK atau yang sudah menjadi guru, teman-teman bisa klik di sini ya. Klik di sini, ini adalah untuk melihat data ijazah yang terdaftar di Pendikti oleh kampus kita masing-masing. Kita klik sini. Nah, universitas teman-teman itu di mana? Atau STKIP atau apa? Perguruan tinggi namanya apa? Kita masukkan universitas, misalkan saya ini adalah Universitas PGRI Madiun. Nah, kita klik nama universitasnya. Kemudian setelah itu di sini akan loading ya, loading program studi. Di sini kita pantau sampai nanti selesai untuk loading program studinya. Setelah nanti muncul tampilan yaitu untuk nanti kita daftar program studi yang ada pada universitas ini. Berikutnya kita pilih sesuai dengan ijazah kita. Kita itu prodinya program studi apa. Oke, kalau misalkan kita sudah memilih yaitu untuk bidang studi kita, kemudian kita masukkan nomor ijazahnya. Nah, di sini teman-teman silahkan dimasukkan nomor ijazahnya. Kemudian setelah itu teman-teman di sini masukkan angka pengaman ya. Yang dimaksud dengan angka pengaman itu seperti apa? Jadi angka pengaman itu adalah merupakan hasil penjumlahan dari yang muncul pada kotak ini ya. Misalkan di sini ada 3 tambah 9 itu berapa? Silahkan dijumlahkan. Kemudian teman-teman bisa klik verifikasi. Setelah kita memasukkan semua datanya, berikutnya kita klik saja di bagian ini yaitu verifikasi. Setelah teman-teman menemukan datanya di Pendikti, kalau misalkan ditemukan di Sipil Pendikti ini, maka teman-teman dipastikan untuk ijazahnya ini sudah terdaftar di Pendikti. Setelah kita memastikan data kita terdaftar di Pendikti itu ijazahnya, maka yang perlu diketahui ini adalah kita cocokkan antara data ini dengan data di ijazah kita. Apakah benar ini adalah perguruan tingginya, kemudian namanya ada kesalahan apa enggak sesuai dengan ijazah, kemudian nomor mahasiswanya apakah benar,
kemudian jenjang pendidikannya apakah benar, kemudian untuk prodinya apakah udah benar, kemudian nomor ijazahnya apakah udah benar, serta tahun lulusnya sudah benar ataukah belum, disesuaikan dengan ijazah fisiknya ya. Setelah kita pastikan semua hasil verval ini sudah selesai, maka kita kembali ke info GTK. Dan selanjutnya di sini kita masuk kembali ke info GTK, kita lakukan verval ijazah. Untuk verval ijazah kita klik di sini, klik tombol ini untuk verval ijazah. Nah, selanjutnya adalah tampilannya seperti ini. Setelah kita klik tombol verval ijazah, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan ya, kita ketikkan yaitu nama perguruan tingginya. Oke, kita tunggu loadingnya ya teman-teman. Kita ketikkan satu-satu. Oke, saya adalah lulusan dari sini, nggak saya tutupi, Universitas PGRI Madiun. Teman-teman nanti bisa sekolah di sana juga ya, kalau berkeinginan yang domisilinya dekat. Kemudian di sini setelah kita masukkan perguruan tinggi, kemudian nama prodi kita masukkan. Nah, ini kita prodinya apa? Nah, bentar. Kita masukkan satu persatu ya. Ini terkadang sinyal juga berpengaruh. Oke, pendidikan guru sekolah dasar ya teman. Oke, sudah kita pilih. Kemudian kita masukkan ijazah kita itu apakah D4 ataukah S1. Karena ijazah saya ini adalah S1, maka saya S1 ya teman. Kemudian kita ketikkan nomor induk mahasiswa kita. Oke, saya masukkan nomor induk mahasiswa saya. Ini saya kopikan dari tadi Sivil Pedidikti ya. Kemudian setelah kita masukkan nomor induk, ini kita klik, kita isikan yaitu nomor ijazah kita teman-teman. Oke, kita masukkan nomor ijazah saya. Sudah. Kalau sudah, kita pastikan semua benar. Ini kita klik di sini cek data ijazah. Dan selanjutnya setelah teman-teman klik verval ijazah, maka nanti akan ditampilkan data seperti ini. Jadi verval ijazah jenjang lainnya, ini adalah jenjangnya S1, ini adalah universitasnya, kemudian prodinya. Kemudian silakan teman-teman di sini dicek ya untuk tanggal masuk, tanggal keluar dan lain sebagainya. Ini apakah sudah benar atau belum. Nah, selanjutnya di sini ini adalah data valid berdasarkan sistem, cek dengan teliti, pastikan bahwa ini adalah data ijazah Anda. Hasil pemadanan data Dapodik dengan data panggilan data pendidikan tinggi dianggap valid. Saya menyatakan bahwa data ini adalah sudah benar ya. Ini adalah pemilik ijazah tersebut adalah saya, namanya ini, kemudian tanggal ijazah ini, kemudian alamatnya sesuai yang ada di sini. Kemudian kita scroll ke bawah untuk konfirmasi. Nah, selanjutnya nanti indikasi teman-teman sudah pernah verval ataukah belum. Ini adalah kalian bisa cek di bagian ini ya. Kalau sudah pernah verval di sini, kemudian verval ulangnya kapan akan terbaca. Nah, jika kita sudah oke, maka kita tinggal klik saja di sini yaitu saya setuju. Setelah itu teman-teman bisa klik saya setuju. Oke, data ini sudah berhasil disimpan ya. Dengan munculnya tampilan yang seperti ini, inilah berarti data kita sudah berhasil disimpan. Simpan hasil validasi data. Langkah terakhir di sini adalah kita klik saja data berhasil disimpan. Ini kita klik OK. Setelah itu di sini teman-teman kita di sini di reload ya. Kita reload. Setelah kita reload, maka di sini kita akan ada tampilan seperti ini, yaitu sekali lagi kita diminta untuk melakukan yaitu persetujuan. Jadi verval ijazah jenjang S1 D4. Berikutnya di sini adalah untuk data-data yang sudah kita masukkan tadi, maka di sini untuk verval ulangnya akan terbaca. Verval ulang ini akan terbaca yaitu hari ini tanggal 6 Agustus ya teman. Inilah 6 Agustus, coba ini saya hapus. Inilah tanggal 6 Agustus, sudah berhasil kan? Nah, langkah terakhir untuk menghilangkan tanda merah-merah di bagian bawah ini adalah kalian cek di sini, yaitu klik di sini saya setuju. Setelah itu teman-teman klik di sini saya setuju. Oke, simpan hasil validasi, kita klik OK. Setelah itu kita reload.
Kemudian indikasi bahwa kita sudah berhasil verify ijazah ini adalah ketika teman-teman klik sini, yaitu klik tombol ini untuk verify ijazah, maka kita akan diarahkan menuju ke tampilan ini. Kemudian di sini kita mengulangi lagi mencoba. Kemudian kita masukkan yang seperti tadi. Kemudian kita masukkan untuk yang NIM-nya. Ketika kita mencoba cek data ijazah, maka di sini akan ditampilkan semua datanya ini benar, jenis verifalnya API. Namun di sini kita sudah tidak bisa lagi untuk menyimpannya. Ini indikasi bahwa kita sudah terverify ijazah kita ini sudah sesuai semua, baik itu dengan bukti fisik ijazah kita maupun juga dengan ijazah yang ada di PD Dikti kita. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini kita untuk mengecek atau melihat hasil verify ijazah di info GTK yang sudah pernah kita lakukan, maka di sini kita masuk ke link ini, yaitu info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian langsung saja kita klik enter ya. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman login info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah selanjutnya setelah sampai sini, maka teman-teman silahkan memasukkan username-nya. Username yaitu alamat email yang sudah diverifikasi oleh operator Dapodik. Kemudian juga kita masukkan passwordnya. Nah kemudian di sini kita masukkan yaitu kode captcha yang ada pada atas ini. Nah di sini kode captchanya yang muncul apa, itu kita ketikkan ulang pada bagian yang ada di bawah ini. Kalau angka ya angka, kalau huruf ya huruf ya. Kalau huruf biasanya adalah huruf besar. Nah setelah kita masukkan username, kemudian kita masukkan password, kemudian setelah kita masukkan kode captcha yang ada di sini, maka teman-teman bisa klik di tombol masuk ini ya teman-teman. Dan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Inilah merupakan contoh verify ijazah yang sudah saya lakukan ya. Nah di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu sudah terbaca semua untuk datanya, jadi sudah nggak ada yang merah-merah teman-teman. Nah inilah untuk tombol verify ijazah ini masih ada. Namun ketika teman-teman, kalau misalkan kita sudah berhasil verify ijazah, meskipun kalian klik tombol verify ijazah ini, maka nanti verify ijazah tersebut ini tidak akan bisa dilakukan kembali ya. Nah untuk tutorial lengkap cara verify ijazah ini silahkan cek pada kartu video ini. Nah untuk hasil verify ijazah itu adalah tentunya yang seperti ini. Nah di sini verify ijazah jenjang S1 atau D4, inilah misalkan punya saya ya. Nah ini jenjang ijazah S1, kemudian perguruan tinggi kita itu ada di mana, kemudian prodi kita apa, kemudian di sini untuk tanggal masuk ini karena dulu itu saya transfer ya teman, transfer dari guru bahasa Inggris dulunya, kemudian transfer ke S1 PGSD. Kemudian ini tanggal keluar, ini adalah sudah sesuai. Jadi tanggal masuk ini sesuai dengan data ijazah, kemudian ini sesuai dengan data yang ada di PD Dikti, ini adalah juga sesuai. Kemudian jumlah semester, jumlah SKS, kemudian kita sudah lulus juga. Nah syarat untuk kita bisa mendaftar itulah kita sudah lulus ya pada PD Dikti dari pemadanan datanya. Kemudian untuk update terakhir dulunya adalah tahun ini. Kemudian di sini adalah untuk data kita semua sudah fix, nggak ada merah-merah. Kemudian verifal awal ini dulunya pernah verifal awal, lalu sih nggak terbaca ya karena kemarin itu verifalnya hilang. Kemudian verifal ulang ini adalah saya lakukan dulu di tanggal 6 Agustus tahun 2023. Kemudian di sini jenis verifalnya adalah verifal API ya. Nah selanjutnya di sini untuk hasil verifal yang sudah berhasil ini adalah kita bisa cek di sini ya, hasil validasi. Ini adalah sudah valid menurut sistem. Kalau misalkan hasil verify ijazah kita ini sudah valid menurut sistem ini, artinya seluruh data kita sudah sesuai dengan data di PD Dikti, sudah sesuai dengan data di berkas ijazah fisik kita, maka di sini nanti dipastikan kita akan valid ya, bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023. Kemudian kira-kira dulu saya tuh melakukan verify ijazah hingga disetujui seperti ini memerlukan waktu berapa lama? Kalau misalkan teman-teman cek di sini adalah saya melakukan verify ijazah, itu sekaligus saya gunakan untuk membuat tutorial yang ada pada video paling atas ini. Nah ini teman, yaitu lengkap cara verify ijazah di info GTK. Nah saya melakukan verify ijazah ini adalah dulunya di tanggal 6 Agustus tahun 2023. Kemudian setelah itu saya lama nggak membuka info GTK, namun tiba-tiba kemarin itu saya membuka info GTK. Ternyata untuk hasil verify ijazah saya ini sudah disetujui seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah kira-kira kalau misalkan teman-teman bertanya untuk verify ijazah itu kita berapa lama menunggunya disetujui.
maka kita pantau saja secara berkala, dikarenakan terkadang itu bisa cepat, bisa agak lama juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini sudah verify ijazah, maka nanti dicek secara berkala setiap hari atau 2 hari sekali, nanti apakah sudah disetujui ataukah belum. Dan kita pastikan untuk setelah kita verify ijazah, nah sebelum kita verify ijazah, kita pastikan kembali ya, kita pastikan kembali antara berkas ijazah fisik kita itu apakah datanya kalau misalkan kita masukkan di PD Dikti atau di Sivil Dikti ini sudah sesuai ataukah belum. Perguruan tinggi apakah benar, kemudian nama, kemudian nomor mahasiswa, kemudian jenjang, prodinya, kemudian nomor ijazahnya sudah sesuai atau belum, tanggal lulusnya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan data di PD Dikti ternyata nggak sesuai dengan ijazah fisik kita, maka di sini kita bisa meminta perbaikan data yang ada di PD Dikti ya. Jadi sebelum kita verify ijazah di Info GTK itu kita melakukan pemadanan data dulu antara ijazah fisik dengan data yang ada di PD Dikti. Nah seperti itu kan. Jadi ini adalah dulu tanggal 6 Agustus 2023. Kemudian mungkin saja lah sekitar seminggu setelahnya ini sudah berhasil disetujui. Nah sehingga setelah di sini tanggal 6 Agustus 2023 kita melakukan verify ijazah, kemudian kita cek secara berkala ternyata di sini sudah disetujui ya. Dan di sini untuk verify ulang yang saya lakukan ini adalah di sini tanggal 6 Agustus. Jadi terbaca saya melakukan verify ijazah itu adalah pada tanggal 6 Agustus 2023 ini. Kemudian untuk verifalnya inilah jenisnya API. Nah, di sini mengapa di sini untuk verifalnya itu API? Kalau misalkan kita cek yang ada di sini yaitu verify ijazah ya, verify ijazah. Ini kan ada notifikasi penting ini, yaitu untuk saat ini ijazah akan dinyatakan valid jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PD Dikti. Jika ijazah belum terdaftar di PD Dikti, berarti ijazah tersebut tidak sah ya. Tetapi belum dapat, maksudnya di sini adalah jika belum terdaftar di PD Dikti, tidak berarti tidak sah ijazahnya, namun belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter. Jika suatu hari data hasil validasi ternyata terindikasi salah, maka sistem akan membatalkan hasil verify tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini sudah dinyatakan valid, nah ini ijazah yang dinyatakan valid ini yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah di sini hasil saya ini adalah sudah valid menurut sistem dikarenakan ijazah saya ini sudah terdaftar pada PD Dikti yang ada di sini. Jadi seluruh datanya ini sudah sepadan ya. Kemudian berapa lama kita verify ijazah disetujui? Ini adalah dulu tanggal 6 Agustus saya verify ijazah, kemudian di sini selang seminggu sudah disetujui ya.